Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita masuk di pertemuan yang terakhir ya, materi terakhir yang kita akan membahas sumbu-sumbu utama benda tegar di subbab 10.2 dan juga semoga nanti selesai sampai ke persamaan Euler ya. Oke. Dan sebelumnya kita sudah membahas, menemukan konsep tentang momen inersia gitu ya. Momen inersia yang secara umum, momen inersia adalah momen inersia itu bentuknya I, tensornya adalah berbentuk sebuah matriks 9 komponen 3x3 yang isinya adalah ada I x x, di sana ada I x y, I x z gitu ya, I y x, I y y, I y z, I z x dan I z z. Ya, ada 9 komponen dari momen inersia. Dan yang tengah ini, yang diagonal ini adalah momen inersia terhadap sumbu x, sumbu y dan terhadap sumbu z nya masing-masing ya. Nah, kemudian yang 3 di atas dan 3 di bawah itu, yang komponen tak diagonalnya itu adalah produknya, hasil kali produk momen inersia. Nah, kenapa, kalau kita ingat kembali, kenapa muncul semacam ini, momen inersia yang berbentuk tensor semacam ini? Karena adalah akibat pemilihan koordinat ya. Kalau koordinatnya berbeda, nanti hasil tensor momen inersia akan berbeda pula ya. Nah, ini tensornya. Jadi tensor momen inersia adalah sebuah tools atau besaran matematika ya, yang kita yang munculkan karena pemilihan koordinat. Kalau koordinatnya berbeda ya nanti berbeda juga. Nah, pemilihan koordinatnya bisa jadi karena kita pilih sumbu putarnya di sebelah sini, kemudian kita pindah koordinatnya ke situ. Nah, pada perkara yang lebih khusus ya, kita bisa pilih koordinat yang lain ya gitu, koordinat tertentu sehingga suku diagonal hilang. Suku diagonal jadi 0 ya, suku yang ini jadi habis, itu kita nolkan sehingga sisa bagian diagonal saja. Nah, koordinat yang semacam itu selalu ada ya. Koordinat semacam ini bisa selalu ada. Selalu ada untuk sembarang benda ya. Jadi selalu ada. Nah, koordinat semacam itu selalu ada dan sumbu-sumbunya disebut sebagai sumbu utama. Sumbu x, y, z nya pada koordinat itu sebagai sumbunya disebut sebagai sumbu utama atau principal axis, sumbu-sumbu utama ya. Oke. Sehingga pada keadaan itu nanti tensor momen inersia itu hanya bagian diagonal dan yang lain 0 ya. Itu. Kemudian kalau pada koordinat yang semacam itu, pada koordinat sumbu utama, koordinat yang memiliki sumbu utama ya, itu hukum-hukum jadi lebih mudah. Misalnya nih, kita mau menghitung I-nya, I momen inersia ya. Momen inersia itu kan berarti adalah entopi entopi transpos ya, transpos dikalikan tensor momen inersia kalikan entopi, ini vektornya, itu adalah perkalian antara cos alfa cos beta, ini matrik baris ya, cos gamma kalikan dengan tensor momen inersia, tapi sekarang hanya ada komponen I x x, yang lain 0 0 0, I y y, yang lain 0 0 0, I z z, begini saja. Kemudian dikalikan vektor matriks kolom ya, cos alfa
cos beta dan cos gamma. Oke, nah, tentunya kalau mengalihkan ini jadi mudah ya. Jadi hasilnya adalah karena suku semacam ini sehingga yang di sini itu menjadi ixx cos alpha, yang di sini jadi iyy cos beta, izz cos gamma gitu ya. Jadi vektor kolom yang isinya ixx cos alpha, iyy cos beta dan seterusnya. Nah, kalau dikalikan ke sini menjadi kemudian hasilnya adalah jadi ixx cos kuadrat alpha ditambah iyy cos kuadrat beta tambah izz cos kuadrat gamma gitu ya. Itu menjadi lebih mudah. Kalau menghitung L-nya, momentum sudutnya juga jadi lebih mudah juga. Tensor momen inersia kalikan dengan omega, kan gitu ya. Nah, itu maka nanti hasilnya adalah kita menghitung bagian ini kalikan dengan vektor omega. Jadi nanti kita punya, misalkan saya namakan dengan I1, I2, I3 ya, gitu ya. I1, I2, I3 itu 0, 0, 0 kalikan dengan omega, berarti omega X, omega Y, omega Z. Nah, ini hasilnya adalah I1 omega X ditambah I2 omega 2 itu ditambah I3 omega Y ya, omega Z. Nah, semacam itu. Jadi lebih mudah. Begitu juga nanti T-nya menjadi semacam itu, menjadi setengah I1 omega X kuadrat ditambah setengah I2 omega 2 kuadrat dan seterusnya ya. Jadi lebih mudah. Jadi itulah kegunaannya kalau kita memiliki sumbu utama. Maka problem berikutnya biasanya adalah pertanyaannya, bagaimana mencari koordinat tertentu agar I-nya itu menjadi diagonal gitu ya, mencari sumbu utama. Maka problem berikutnya adalah penentuan sumbu utama. Sumbu utama ya. Oke. Ada satu cara yang ingin kita sampaikan di sini adalah dengan menggunakan metode diagonalisasi matriks ya. Metode diagonalisasi matriks. Oke, itu yang akan kita bahas. Kalau di bukunya Voles ada di halaman 378 ya. Nah, caranya adalah dengan begini. Caranya adalah jika kita punya tensor tadi ya, kita punya tensor momen inersia yang belum terdiagonalkan, itu kemudian kita dotkan dengan vektor satuan yang sudah terdiagonalkan, kita sebut sebagai E topi I. Nah, ini berarti arah sumbu-sumbu yang nanti sumbu utama, arah sumbu utama ya. Nah, kalau dikalikan itu hasilnya nanti adalah dia menghasilkan lambda I kalikan ini skalar kalikan E I. Itu ini artinya adalah sebuah ini nilai dari matriks yang diagonal, yang di arah diagonal ini. Mungkin ini untuk lebih jelasnya di sini matriksnya nanti isinya lambda 1, lambda 2, lambda 3 gitu. Mohon maaf bukan. Isinya lambda yang ke I, lambda ke I. Lambda 0, 0, 0, 0, 0, 0. Yang ini akan digunakan untuk mencari E-nya gitu ya. Ya, nanti akan kita lihat sambil jalan ya. Nah, kemudian dari persamaan ini kita bisa pindahkan ke kiri. Jadi kita dapatkan I dikurangi dengan lambda kalikan tensor 1
kalikan dengan E1 dipindahkan ke kiri itu adalah sama dengan 0 ya. Kita punya persamaan ini, kalau kita pindah ke kiri, sementara ini adalah skalar, dan ketika mau kita keluarkan kita butuh tensor satuan. Nah, dari sini kemudian agar persamaan ini benar, maka caranya adalah nilai dari bagian yang kiri itu determinannya harus 0. Determinan dari tensor inersia dikurangi lambda kalikan tensor satuan itu harus 0 ya, gitu ya. Nah, kemudian dari sini kemudian kita bisa mengerjakan yang pertama adalah kita kerjakan dalam bentuk matriks. Jadi kalau yang ini tensor masih umum itu bunyinya adalah IXX nanti dikurangi lambda kalikan 1 gitu kan. Ini tensor 1 itu kan isinya adalah tensor 1 1 1 0 0 0 itu ya. Jadi kalau dikurangi dengan yang tensor satuan, maka yang lambda nanti lambda kalikan 1 kurangi situ. Jadi ini ada min lambda di situ. Kemudian yang kedua ini biarkan karena tidak dikurangi dengan 0, dia kurangi dengan 0 gitu. Kemudian i xz ya, yang di sini isinya i yx, ini i zx, ini isinya adalah yang bagian tengah nanti dikurangi dengan lambda 1 I y min lambda I ini berarti I y z I z I z z min lambda ya. Ini determinannya harus 0 ya, gitu ya. Dan kalau kita kerjakan persamaan ini, nanti dia akan menghasilkan persamaan ya. Kalau dikalikan ya, nanti akan suku lambda itu paling tinggi adalah pangkat 3. Dan bisa jadi ada lambda pangkat 2, ada lambda pangkat 1, ada lambda pangkat 0. Maka persamaan umumnya nanti akan berbentuk, ini akan berbentuk ada minus lambda pangkat 3 ditambah A lambda kuadrat ditambah B lambda ditambah C sama dengan 0 ya, gitu ya. Nah, maka ini persamaan yang didapatkan dari situ. Lalu kemudian karena ini adalah pangkat 3, persamaan pangkat 3, jadi persamaan kubik, maka hal ini menunjukkan nanti lambda itu ada 3 akarnya. Ada 3 akar ya. Ada lambda kita sebut sebagai lambda 1, lambda 2, lambda 3. Nah, ini adalah nilai dari momen inersia yang sudah diagonalkan. Jadi nanti akan ada 3 komponennya. Oke. Maka itu cara pertama adalah mendapatkan lambda. Kalau lambda sudah dapat ya, kalau lambda sudah didapatkan, berikutnya jadi langkah pertama itu mendapatkan ini ya, langkah 1 dapatkan itu. Langkah kedua adalah kita mencari sumbunya sekarang. Untuk mencari sumbu, kita kembalikan lagi ke persamaan ini. Langkah 2 adalah kita kembalikan lagi ke persamaan IX min lambda 1 misalnya untuk mencari sumbu 1 ya. Ini untuk mencari sumbu pertama, karena sumbunya juga ada 3. Sumbu 1, maka masukkan lambda 1, nilai lambda 1 tadi. Kerjakan persamaan IXY IXZ gitu ya, kerjakan persamaan ini ya, saya tuliskan. Kemudian kalikan dengan persamaan kalikan dengan arahnya ya. Arah sumbu 1 misalnya arah E1, arah sumbu pertama itu kita sebut sebagai cos alfa 1 kalikan cos beta 1 kalikan cos gamma 1 arahnya ya, arah. Nah, dan ini nilainya harus 0 karena berangkat dari persamaan yang pertama ini ya, pertama ini. Oke. Maka dari sini kita dapat sumbu pertama. Sumbu pertama itu kan berarti N1 gitu ya. Nah, sumbu mungkin E1 namanya ya. E1 topi itu berarti adalah cos alfa 1 ke arah I ditambah cos alfa cos beta 1 ke arah J
ditambah cos gamma 1 ke arah K. Nah gitu ya. Jadi cari demikian juga cari untuk sumbu 2, cari untuk sumbu 3 dan seterusnya. Jadi ada 3 langkah di sini. Kerjakan 3 langkah untuk masing-masing lambda, karena lambda tadi dapat ada 3 ya. Kemudian karena E1 ini adalah vektor satuan, jadi kita punya constraint tambahan untuk persamaan kita. Ini adalah constraint tambahannya, yaitu kalau kita punya tadi cos kuadrat alfa ke I, jadi I nya bisa 1 ya, tambah cos kuadrat beta I ditambah cos kuadrat gamma I itu sama dengan 1, karena dia adalah vektor satuan. Jadi nanti ada 3 vektor satuan ya yang membentuk begini. Ini ke arah E1, ini arah E2, ini arah E3 begitu. Yang nanti langkahnya seperti tadi. Oke. Nah, mungkin saya berikan contoh ya. Misalnya kita berikan contoh. Kita masuk ke example 925 ya, 9.2.5. Pada 925 itu tentukan momen inersia utama ya, momen inersia utama. Nah, pada apa? Pada papan yang diputar, papan persegi yang diputar di pada sistem semacam ini. Yang diputar di sini ya. Diputar di sini. Gambarnya itu ada di gambar sebelumnya ya. Ini untuk menggambarkan sumbunya. Sumbu X itu ke sana, sumbu Y ke atas, untuk sumbu Z ke sini. X, Y, Z nya begitu. Ini papannya ya, papannya semacam itu. Nah, dan di contoh yang 911 sudah ditentukan, didapatkan tensor momen inersianya. Kita pakai saja ya. Tensor momen inersianya adalah bentuknya ada MA kuadrat di sana, dan ini panjangnya ini adalah A gitu, masing-masing A. Kemudian ini isinya MA kuadrat, dan di sini isinya 1/3. Ini min 1/4, ini 0, min 1/4 karena simetri. Ini sini isinya 1/3, ini isinya 0, ini 0, 0, dan ini isinya 2/3. Ya ini ya, kita dapatkan dari semacam itu ya, hasilnya semacam itu kita ambil saja. Nah, ini persamaannya. Kemudian bagaimana sekarang langkahnya? Langkahnya adalah tadi kita review lagi. Langkahnya adalah pertama mencari lambda, masukkan ke persamaan determinan ini, nah, gitu ya. Jadi kita buat persamaan determinannya, yaitu determinan dari sama dengan 0. Yang isinya adalah di sini ada M A kuadrat yang kita keluarkan. Jadi nanti lambda itu nanti dalam satuan MA kuadrat ya, gitu ya. Isinya ini 1/3 min lambda gitu. Kemudian ini min 1/4, kita biarkan 0, min 1/4. Ini isinya 1/3 min lambda. Ini isinya 0. Kemudian ini isinya 0, 0, ini 2/3 ya, 2/3 min lambda. Ini ada di situ ya. Nah, kemudian kita kerjakan ini. Kalau kita kerjakan, kita dapat ini kali ini kan ya. Kalikan. Dapatnya adalah suku, kita tulis di sini, jadi dapat 1/3 min lambda kuadrat kalikan 2/3 min lambda. Ya, kalikan. Ya, nanti MA nya bisa dinolkan dulu. Yang penting kita kerjakan, nanti kalau ketemu lambda dia dalam satuan MA kuadrat.
Oke, kemudian nanti kalikan yang ini jadi 0, kalikan ini 0 lagi. Kemudian ini kalikan ini 0 ya. Kemudian suku yang lain adalah suku miring ini juga 0, suku miring ini ada, ini suku ketika ini dikalikan ini, kalikan ini ketemu ya, jadi ada min seperempat kali min seperempat jadi 2/4 seper 16 kali 2/3 2/3 min lambda. Kemudian suku yang lain 0 semua ya. Oke, itu persamaannya. Nah, lalu dari sini kita dapatkan adalah ada 2/3 min lambda ini sama dengan 0 ya. Ada sama nih dua suku ini. Jadi kesimpulan pertama kita bisa ambil 2/3 min lambda ini sama dengan 0. Nah, itu ya, kita dapat 1, kan dapat 3 nanti. Kemudian kita dapat, kalau kita coret ini, coret itu, maka kita dapat adalah berikutnya 1/3 min lambda kuadrat min seper 16 adalah 0. Kita dapat ini ya. Kalau kita kerjakan ini jadi 1/3 min lambda ini adalah seper 16, tapi kalau kita akar, namun karena dia bisa plus minus ya, bisa plus minus, dan boleh hasilnya boleh seperempat, boleh min seperempat yang menghasilkan kuadratnya adalah 16. Ini plus minus. Oke, maka dari sini dapat dua suku. Kalau plus ya, kalau plus kita dapatkan, kalau plus berarti lambdanya sekian, berarti kita punya 1/3. Nah, tulis saja 1/3 min lambda. Kalau plus berarti kita dapat 1/4. Nah, kita dapatkan berarti lambda pindah ke kanan, ini pindah ke kiri. 1/3 dikurangi 1/4. Lambdanya 1/3 kurangi 1/4 itu berarti 1/12 ya, 1/12. 1/3 itu kan berarti kalau jadikan 12, 1/3 itu adalah 4/12. Yang ini saya 3/12 dikurangi, jadi kita dapat 1/12. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ini minus berarti adalah minus 1/4. Kalau kita pindah ke sana jadi 1/3 min 1/4. Ini kita sebut lambda itu lambdanya nanti ya. Nanti urutannya 1, 2, 3 mana itu nanti akan kita lihat nanti. Kemudian yang di sini ini lambdanya berarti adalah tadi kita dapatkan 7/12 ya. Oh, jadi kita dapat nilai dari momen-momen sumbu utamanya adalah ketika dia lambda itu 2/3, ketika dia itu 1/12, ketika itu 7/12 dalam satuan MA kuadrat ya, dalam satuan MA kuadrat. Jadi kesimpulannya kita dapatkan yang paling besar itu biasanya disebut lambda 3 ya, yang paling kecil disebut lambda 1. Kita urutkan dari yang kecil ke besar. Yang kecil itu 1/12. Ini berarti kita sebut lambda 1. Ini lambda 2. Ini lambda 3. 2/3 kalikan 4 kan jadi 8/12 ya. Nah, ini 7/12 ini jadi betul urutannya. Sehingga kita dapatkan lambda 1 adalah yang paling kecil 1/12 MA kuadrat. Kemudian lambda 2 7/12 MA kuadrat. Lambda 3 2/3 MA kuadrat ya. Jadi kita dapat sudah momen-momen utama. Jadi cukup sampai di sini jawabannya untuk mendapatkan momen-momen utamanya. Oke, itu momennya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana mendapatkan sumbunya ya. Nah, untuk mendapatkan sumbunya kita kembalikan persamaan ini ke persamaan yang ini ya, persamaan tersebut. Yang kita kembalikan ke persamaan tersebut. Dan kalau kita kembalikan ke persamaan itu, jadi nanti kita tulis saja di sini ya. Bagian kedua adalah kita akan mencari sumbu utama.
Caranya kembalikan ke persamaan yang ini. Nah, kalau kita tulis ini ya, persamaan ini dikurangi lambda tadi, dalam M al kuadrat kita keluarkan, kita punya jadi ada sepertiga min lambda min seperempat 0 min seperempat. Yang ini adalah sepertiga min lambda 0 0 0 2/3 min lambda. Ini kalau dikalikan dengan cos alfa, cos beta, cos gamma, dia jawabannya adalah 0. Ya, kalau kita kerjakan ini, misalkan karena ini 0, kita bisa titip dulu ini. Tidak masalah ya, ini kita bisa hapus yang ini, kita hapus. Maka persamaan kita dapatkan yang ini kalikan itu, ini kalikan ini. Jadi kita punya hasilnya adalah pertama ya, bagian pertama kita punya min sepertiga kalikan cos alfa. Jadi kita punya sepertiga kalikan min lambda kalikan cos alfa, itu 1 ya, 1 cos alfa min seperempat cos beta. Yang pertama. Kemudian yang kedua kita punya ini adalah min seperempat cos alfa kalikan dikurangi lagi dengan ditambah ya, plus sepertiga min lambda cos beta sama dengan 0. Ya, kemudian satu lagi persamaannya adalah bagian ini asalnya 2/3 min lambda kalikan cos gamma sama dengan 0. Yang kita punya persamaan ini. Nah, lalu berikutnya karena lambdanya ada 3 macam ya, nanti satu persatu dimasukkan ke sini lambdanya. Ya, dimasukkan ke sini lambdanya. Kemudian penting juga dalam menentukan itu nanti kita lihat keadaan ini sumbunya gitu kan, keadaan sumbunya. Kalau melihat dari sumbu keadaannya, kemungkinan salah satu sumbu utama itu adalah yang ke arah sumbu Z, itu tegak lurus dengan papan ini. Ya. Baik, kita mulai satu-satu ya. Misalnya kita masukkan lambdanya, lambda yang paling besar dulu misalkan gitu ya. Masukkan lambda 3. Lambda 3-nya adalah 2/3. Kita masukkan sehingga kita dapatkan persamaannya adalah 1 min 2/3. Ini sama dengan 0 ya. 1 min 2/3 itu menjadi min sepertiga alfa 1. Ini ada alfa i nya ya, karena nanti masing-masing untuk setiap lambda nanti dia sudutnya beda-beda. Tuh, sepertiga cos alfa 1 min seperempat cos beta 1 sama dengan 0. Oke, kita punya persamaan ini. Kalau kita jadikan plus baik, mohon maaf ini saya ulangi dari yang pertama dulu saja. Kita mulai dari yang 1, lambda 1 itu adalah 1/12 begitu. Kalau 1/12 kita dapatkan min sepertiga itu berarti adalah kalau dikalikan 4 ya, 4/12. 4/12 dikurangi 1/12. Jadi kita punya 4/12 dikurangi 1/12 cos alfa 1 min 1/4 cos
beta 1 sama dengan 0. Kemudian dari yang suku kedua kita punya min 1/4 cos alfa 1 ditambah 1/3 min 1/12. Sama, berarti jawabannya adalah min 4/12 min 1/12 adalah 3/12 atau ini 1/4 ya. Ini adalah 1/4 ya, 1/4. Atau kita dapatkan dari sini ini adalah cos alfa 1 sama dengan cos beta 1. Nah, yang ini juga kita dapatkan min cos alfa 1 ini adalah plus 1/4 cos beta 1 sama dengan 0. Ini juga dapat persamaan yang sama, cos alfa 1 sama dengan cos beta 1. Kemudian yang ketiga kita dapatkan di sini 2/3 min 12 bilangan gitu ya, sama dengan cos gamma 1. Kesimpulannya cos gamma 1 sama dengan 0 gitu ya. Nah, dari persamaan ini memang biasanya kita tidak bisa dapat berapa nilai cos alfa 1, berapa nilai cos beta 1, berapa cos gamma 1. Namun ada constraint yang lain adalah ini. Constraint yang lain adalah ini ya, cos kuadrat. Cos kuadratnya itu adalah nilainya 1 gitu. Nah, oke, mari kita lihat yang ini dulu ya. Jadi cos alfa 1 harus sama dengan cos beta 1 dan cos ini harus 1 ya. Kalau 0 ya. Kalau kita lihat ini berarti sudut gamma yang menyebabkan 0. Sudut gamma itu kan sudutnya dari, kalau kita kembali ke ini cos gamma ini adalah sudut yang dibentuk antara sumbu putar dengan sumbu Z ya. Kalau cosnya itu 0, sementara sudut maksimal itu ya sekitar 90, berarti cosnya 0, maka berarti gamma satunya ini adalah 90 derajat ya. Kemudian karena cos alfa sama dengan cos beta gitu, nah, kalau gamma 1 itu 90 derajat, itu berarti dia itu ada dari sumbu Z itu dia 90 derajat, maka dia ada di bidang XY gitu ya. Maka kemudian cos alfa 1 sama dengan cos beta 1. Jadi arahnya kemungkinan dia akan ke arah ya kan nanti sudut garisnya itu, garis sudutnya itu sudah terletak di bidang XY, maka dia bisa berbentuk misalkan begini, misalkan gitu ya. Nah, ini namanya sudut dengan Y itu namanya sudut beta, dengan X namanya sudut alfa gitu kan. Nah, agar sama cos alfa sama dengan cos beta, maka nilainya harus sama ya, dan itu bisa terpenuhi di kuadran pertama gitu kan, di kuadran pertama yang artinya cos alfa itu adalah misalnya 45, cos beta 45, jadi harus sama. Nah, itu berarti kita ambil semacam itu misalnya, jadi kita ambil cos alfa 1 sama dengan cos beta 1 sama dengan 45 derajat gitu. Nah, dan ini juga nanti tetap terpenuhi constraint-nya ya. Constraint-nya kan cos kuadrat alfa 1 ditambah cos kuadrat beta 1 tambah cos kuadrat gamma 1 harus 1, dan itu hasilnya tentunya 1 ya, karena ini kan cos kuadrat alfa 1 adalah setengah, cos kuadrat beta 1 adalah setengah gitu. Jawab sekian. Oke, jadi yang sumbu pertama kita dapatkan. Sumbu pertama berarti adalah sumbu yang arahnya itu ke sini ya, sumbunya arahnya ke sini. Gimana menulisnya? Berarti tulisannya adalah sumbu pertama itu E1 itu adalah ke arah X-nya setengah akar 2 ke arah X, ke arah I, ditambah setengah kan dari cos alfa 1 ya, ini cos alfa 1, ini cos beta 1 nya adalah setengah akar 2 J, dan yang ke arah Z nya 0, yang ke arah Z nya 0. Nah, ini E1 kita dapatkan semacam ini. Jadi perlu juga kita melihat kejadian di sini. Lalu kemudian berikutnya yang lambda 2. Lambda 2 yang nilainya adalah yang pertengahannya, yang 7/12. Nah, kalau kita masukkan ke 7/12 itu ke persamaan kita ini, tiga persamaan kita ini ya. Jadi ini nanti jadi 7/12, 1/3 dikurangi 7/12.
4/12 kurangi 7/12 jadi min 3/12 jadi min seperempat ini ya. Min seperempat min, maka kita dapatkan di sini adalah persamaan pertama ini di sini min seperempat cos alfa 2 min seperempat cos beta 2. Jadi yang bersama kita dapatkan min seperempat cos alfa 2 min seperempat cos beta 2. Lalu dari persamaan yang kedua, ini min seperempat cos alfa 2 ditambah yang di sini juga menghasilkan minus ya, minus seperempat cos beta 1. Jadi hasilnya sama. Nanti akan menghasilkan persamaan ini. Tidak beda. Kemudian yang terakhir yang di sini cos di sini kalaupun angka berapapun tadi ya 2/3 dikurangi 7/12 jadi bilangan minus gitu. Cos gamma 1 0. Jadi tetap persamaan berikutnya adalah cos gamma 1 itu 0 gamma 2 ya, berarti yang kedua itu 0. Cos gamma 2 0. Nah, maka kesimpulannya juga sama. Gamma ini sudutnya adalah sudut gamma itu 90 derajat. Oh, berarti dia ada di bidang YX ya, bidang YX. Oke. Kemudian dari persamaan yang atas kita dapatkan cos alfa 2 itu sama dengan minus cos beta 2 gitu. Persamaan apa yang sama, yang cos alfa sama dengan minus cos beta itu adalah kita dapatkan kalau misalnya alfanya dan harus tegak lurus ya dengan sumbu yang sudah kita temukan tadi ini. Kita sudah temu satu ini, maka sumbu yang lain ya yang tegak lurus dengan dia, kemungkinan yang ini ya, kemungkinan ini. Nah, sudut dari sini ke sini ke X nya ini adalah sudutnya namanya sudut 135 derajat. Jadi alfanya 135 derajat alfa 2. Kemudian beta 2 nya berarti minusnya negatif ke sini ya, negatif ke kanan atau positif ya, ini positif sini ke sini positif. Sini ke sini positif ya, 45 derajat. Dan nanti E2 berarti bentuknya adalah cos alfa 2. Cos alfa 2 dari ini berarti bentuknya min setengah akar 2 I ditambah setengah akar 2 J yang cos ini tambah 0 ya, atau sama dengan ya tambah 0 ini saja. Ini berarti E2 nya ini E2 gitu. Kemudian yang E3 dari lambda 3 nya kita dapatkan 2/3 tadi ya, MA kuadrat. Nah, kalau melihat dari ini, dari sumbu sudah ketemu semua ini, 2 ini, maka sumbu satunya pasti tegak lurus dengan dia ya, kalau sumbu 1 dan 2 tadi ada di bidang XY, maka sumbu ketiga pasti sumbu Z ya, sumbu Z. Nah, kalau ini sumbu pertama, ini sumbu kedua, berarti sumbu ketiga searah dengan sumbu Z. Dan itu kelihatan dari persamaannya. Kalau persamaan kita masuk 2/3 tadi kan, 2/3, 1 min 2/3 itu berarti min 1/3 ya, min 1/3 ya. Kalau yang dari sini ini min coba kita kerjakan ya, 2/3 1 min, kerjakan dulu saja, 1/3 min 2/3 cos alfa 3 dikurangi 1/4 cos beta sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan min 1/3 min 2/3 jadi 1/3 gitu ya, ini jadi 1/3. Coba kita buat dulu. Min 1/3 cos alfa 3 min 1/4 cos beta 3.
Ini dari persamaan pertama, kemudian dari persamaan kedua saya tulis di sini saja ya, di bawah sini. Dari persamaan kedua naik saja ke atas. Persamaan kedua itu isinya min 1/4 cos alfa 3 plus ini adalah min 1/3. Nah, karena min 1/3 min 2/3 cos beta 3 sama dengan 0. Nah, ini menghasilkan min 1/4 cos alfa 3 min 1/3 cos beta 3 sama dengan 0. Kemudian yang terakhir cos gamma 3 adalah ini di sini 2/3 min 2/3 ya, cos gamma 3 sama dengan 0. Karena di sini itu 0 ya. Karena di sini 0, berarti di sini tidak boleh 0. Tidak boleh 0. Cosnya bisa sembarang ya, yang penting 0. Tapi di sini 0 kali sesuatu. Nah, ini maka kita lihat dari yang lain saja. Kalau dari dua persamaan tadi kita dapatkan ada cos alfa, ada persamaan yang ini ya. Dari sini kita dapatkan yang mirip dengan persamaan ini juga. Mirip, cuman ternyata berbeda ini ya. Yang ini 1/4 cos alfa 3 min 1/3 cos beta 3 sama dengan 0. Kalau yang ini isinya min 1/3 min 1/4 cos beta 3. Nah, kalau kita melihat ini persamaan apa yang memenuhi kalau di sini kali itu silang ya, begini ya. Tidak. Jadi bukan ini dan ini sama. Nah, solusinya adalah ini harus 0, ini harus 0, 0 0 sehingga 0. Ini juga 0 0, ini 0. Oh, jadi alfa 3 sama dengan beta 3 cosnya 0, berarti masing-masing 90 derajat. Nah, dan ini masuk akal ya, dia sudut antara alfa dan beta 90 derajat. Berarti dia ada dari sini 90, dari X 90, dia ada di sumbu Z ya. Terus berapa ini cos omega 3 ya, dikalikan 0, maka ini harus 0 ya, cos omega 3 cos omega 3 nya tidak boleh 0, maka cos omega 3 kita pilih sesuai dengan constraint agar sama dengan 1. Berarti cos omega gamma 3 ini adalah harus 1. Itu sesuai dengan constraint. Jadi E3 kita dapatkan ke arah K gitu. Ya, omega 3 ke arah K. Baik, itu cara mencari sumbu utama ya. Jadi menggunakan persamaan semacam itu. Nah, kelihatannya agak rumit, tapi ketika kita sudah punya tensor momen inersia yang secara matematis itu bisa mencari E2, E3, E1 itu. Bahkan ada program komputer, ada coding-coding yang sudah bisa digunakan untuk mencari semacam ini ya, untuk memudahkan. Baik, itu caranya untuk mencari sumbu utama. Berikutnya yang terakhir, kita lihat bukunya Wallace ya. Itu adalah bagaimana mendapatkan persamaan Euler. Ya, persamaan Euler. Nah, pada persamaan Euler itu persamaan yang menggambarkan torsi terhadap perubahan momentum sudut. Ya, persamaan torsi lah gitu ya, persamaan geraknya. Ya, N, dl, dt. Lalu kemudian karena kita bisa menggunakan operator ini sebagaimana dulu kita terapkan di bagian bab 5, dl dt di kerangka yang tetap itu adalah dl dt di kerangka rotasi kalikan omega cross L. Kemudian persamaan ini menjadi dl dt rotasi omega L gitu ya. Dengan L dot itu adalah I dot omega dot. Ini L ini tidak ada ya, yang ini salah ini tidak. Jadi hanya I omega dot, ini tensor momen inersia. Lalu omega cross L adalah omega cross I dot. Sehingga kita dapatkan persamaan 934 bawahnya itu. Kalau kita mau hitung ini, bagian ini, tinggal menghitung semacam ini. Lalu dimasukkan ke persamaan yang atas.
kita dapat persamaan torsi dihubungkan dengan momen inersia kalau kita pakai sumbu-sumbu utama. Nah, jadi kalau persamaan Euler itu adalah kita nanti perlu mencari sumbu-sumbu utamanya, I1, I2, I3, momen utamanya begitu ya, dan dinyatakan dalam persamaan ini. Jadi kemudian ini rumusnya. Itulah ini persamaan Euler ya pada sepanjang sumbu-sumbu utama. Nanti cukup mudah ini, asal bisa mencari yang tadi, mencari sumbu utama, mencari momen-momen utama, itu kemudian masuk ke sini cukup mudah. Baik, demikian itu yang dapat kita sampaikan. Materi ujian sampai di situ. Nanti kalau ada yang masih bingung, masih ingin diskusi, bisa menghubungi lewat jalur komunikasi yang ada. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.